tidak jam 6 sore sudah yang terakhir. Setelah itu akan menetap STEMI atau LBBB. Itu ya, slide. Ya. Nah, ini cuma intinya sama sih, seperti tadi itu yang dihafalkan. Ya, terapinya sampai 5 hari. Terus slide kontraindikasi. Ya, pokoknya segala sesuatu yang membahayakan, yang bisa perdarahan, contohnya stroke, terus sesaat itu baru KLL, ya itu memang nggak boleh perdarahan. Pokoknya mudah berdarah, itu semuanya menjadi kontraindikasi, termasuk kehamilan. Ya, kan yang bisa berdarah itu juga salah satunya liver, gangguan liver. Jadi kalau umpamanya segala sesuatu yang perdarahan itu tidak boleh dilakukan pemberian fibrinolitik. Itu slide. Nah, ini nanti ditanya ini. Ya, ini ditanya dihafalin ya. Tata laksana awal sama yang tadi terapi yang tadi ada antiplatelet, antikoagulan, anti iskemi sama ini. Ini awal karena nanti di UGD kerjanya ini, ya. Terus slide. Ya, yang dipakai kalau di UGD itu aspirin sama clopidogrel. Apalkan yang aspirin sama opidogrel. Yang lainnya sekedar tahu. Tapi yang pasti wajib dihafalkan yang kita pakai adalah aspirin sama clopidogrel. Ya. Slide. Kalau umpamanya UHV ini antikoagulan yang kita pakai boleh sih pakai heparin. Cuma kalau di sini kurangannya pasiennya enoxaparin yang dipakai. Jadi yang dihafalkan ini 0,5 per kilogram berat badan IV bolus itu enoxaparin. Tapi kalau heparin atau UFH ini ya sekitar 70. Memang ini dosis awal sih, tapi intinya ini yang dipakai. Cuma ini nggak ditanya. Cuma kamu ngerti aja bahwa obatnya ini apa itu heparin sama enoxaparin. Cuma yang awal tadi sama terapi pentingnya tadi itu yang penting. Slide. Ini bentar. Ini cara menilai. Biasanya sih tidak sampai ditanya seperti ini sih. Angka pemberian fibrinolitik ini punyanya spesialis, jadi nggak sampai ditanya seperti ini. Apa? Kecil ya. 900. Ini. Kurang. Kono. Yesus. Lanjut, slide. Ya, sudah. Gampang kan? Kalau STEMI, jadi tadi definisi, terus itu faktor resiko, terus itu cara diagnosa, kemudian terapi awal, terapi yang tadi 3 itu, sama jumlah koroner kanan dan koroner kiri. Itu yang kira-kira sering keluar. Nah, itu dihafalin. Ada lagi slide yang lain? Atau pertanyaan? Kalau untuk STEMI sepertinya sudah cukup jelas, dokter. Udah ya, oke. Gampang kok sebenarnya. Yang susah itu ngurusi pasiennya kok, kalau STEMI. Karena dekat sama maut, jadi biasanya pasiennya rewel. Ayo, yang lain slide-nya.
screen CHF ya dokter, gagal jantung. Oke, monggo. Ya. Terus slide-nya. Ya, ini dihafalkan ya. Ingat, kelainannya itu disebabkan kelainan struktur dan fungsi. Sama kayak kemarin itu. Yang ginjal itu kan juga struktur sama fungsi. Ketidakmampuan jantung untuk melakukan pekerjaannya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi tetap struktur dan fungsi ditandai dengan sesak dan lemah atau ketidakmampuan untuk aktivitas maupun saat istirahat. Slide. Jadi ini yang penting satu tadi. Terus etiologi ini biasanya ditanya. Tapi rata-rata yang paling banyak itu pasien-pasien hipertensi selain diabetes. Terus slide. Nah, ini ditanya. Cunningham ini ditanya. Ya, kriteria mayor, kriteria minor, jangan lupa dihafalkan. Karena ini nanti dihitung. 2 mayor, 1 mayor, 2 minor. Ini dihafalkan. Ya, diingat-ingat paroxysmal nocturnal dyspnea gimana, distensi vena, JVP naik, ronki, kardiomegali, edema paru, galop. Ya jelas pasien kalau sesek dengan galop itu sudah kom pasti. Ya, jugularis naik ya kom begitu. Terus sesak itu bengkak, batuk malam sampai efusi. Jadi kadang-kadang kita itu ngomongnya oh ini paru apa jantung. Tapi ingat kalau JVP naik itu pasti jantung. Pokoknya JVP naik itu pasti jantung. Galop positif jantung. Ya. Galop itu ya kayak suara kuda yang lari, jeduk itu ada di apek, di mitral, di katup mitral, itu pasti jantung, gagal jantung. Jadi pokoknya JVP untuk membedakan antara paru sama jantung itu di JVP sama di galop. Yang lainnya mirip-mirip. Ya, slide. Jangan dilupakan ini ya. Definisi sama Framingham. Slide. Nah, ini ditanya ini. Ini sering ditanya ini. Kelas 1 sampai kelas 4. Ya, 1, 2, 3, 4 ini. Caranya gimana? Nah, itu nanti kamu harus bisa. Jadi orangnya biasanya disuruh jalan. Terus selesai itu kuat nggak jalannya, naik tangga bisa apa enggak. Nah, itu dilihat. Ya, di sini ini dihafalkan. Kelas 1, 2, 3, 4 ini dihafalkan. Ini ditanya. Terus slide. Ini tidak semua dokter tanya, tapi ada satu dokter yang tanya. Jantung kronis, akut, kanan kiri. Makanya nanti mesti kanan kiri itu tanyanya itu koroner, apa namanya, pembuluh darah koroner itu yang kanan apa yang kiri berapa, mesti tanya. Terus slide. Nah, kalau ini kamu mengerti supaya kamu bisa terangkan apa itu patofisiologi terjadinya apa namanya gagal jantung kiri maupun jantung kanan. Kalau jantung kiri itu semuanya rata-rata bengkak, barangnya banyak bengkak. Tapi kalau jantung kanan ya slide. Nah ini ditanya ini
ditanya definisinya apa, itu ditanya. Ini ditanya. Terus slide. Ini juga ditanya. And this, ini juga ditanya. Ya, slide. Ini jantung kiri. Sudah yang saya bilang tadi. Dihafalkan manifestasi jantung kiri. Slide. Ini jantung kanan, anunya patofisiologi, ingat-ingat aja. Slide. Nah, klinisnya ini jantung kanan ya. Kalau mamanya jantung kanan mesti bengkak-bengkak, nyeri ya, sesak. Kalau jantung kiri apa itu nyeri, sama gangguan irama, orangnya sesak. Kalau jantung kanan cenderung bengkak-bengkak. Slide. Labnya mirip-mirip ya. Kuncinya sih kalau umpamanya jantung, yang penting torak sama EKG. Kemudian untuk tahu SKA ya troponin, CKRD. Baru komorbid, penyakit dasar, malu lihat untuk lihat diabetes, hipertensi, ngelihat profil lipid. Gitu. Ya, foto dihafalkan. Nanti kalau mamanya ada dokter yang iseng buka foto terus saya itu dilihatkan, ini fotonya apa? Masa nggak bisa baca kardiomegali? Bisa ya. Kalau kardiomegali ya. Itu. Terus slide. Ya. Ini ya sama sih sama diabetes ya. Mulai dari penyuluhan, terus diet, latihan fisik. Slide. Nah, ini. Itu terapi ini yang ditanya, farmakologi. Kalau non farmakologi wis diikat semua terapi itu mulai dari penyuluhan, diet, terus selesai itu apa namanya? Pola hidup. Begitu terapi ini penting ya. Ini penting, terus selesai itu tadi yang apa namanya? Ya yang atas-atas tadi. Ini penting. Ya, slide. Oke. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Sebenarnya yang susah itu kita menerangkan. Jadi kalau umpamanya definisi, terus cara diagnosa, terapi, itu kuncinya sebenarnya mirip-mirip. Cuma yang sulit itu adalah kita menerangkan, terus mengimplementasikan di pasien sehari-hari. Jadi memang butuh jam terbang. Cuma kamu kalau umpamanya belajar ini nanti diingat-ingat, dan kalau ada pasien diingat-ingat lagi begitu. Ya. Terus slide. Ada lagi enggak? Habis ya? Tak pikir ini kuncinya sudah semua ya. Corona sudah, TB sudah, terus itu jantung sudah, gagal jantung sama SKA sudah, terus itu penyakit dalam sudah. Untuk paru tinggal asma sama PPOK, tapi kuncinya tetap sama. Jadi ada wheezing itu asma PPOK, cuma dari usia beda. Dan patofisiologinya beda. Kalau umpamanya PPOK itu ada penyakit paru yang sebelumnya waktu usia muda, kalau umpamanya asma enggak, karena ini faktor alergen. Itu aja sebenarnya. Terapinya tetap sama. Enggak ada yang maju asma atau PPOK. Nggak ada, dokter. Oh, enggak ada. Ya sudah, nanti belajar tambahannya dibaca ya. Cuma saya kasih clue-nya aja. Nanti definisi kamu hafalkan sendiri asma sama PPOK.
Terus selesai itu setelah definisi cari cara diagnosa, yang penting itu dia sesak dengan wheezing positif. Cuma bedanya usia aja, yang satunya muda, satunya tua. Kemudian terapinya tetap bronkodilator, anti alergi. Terus selesai itu patofisiologinya yang membedakan. Jadi nanti kalau menerangkan di patofisiologi. Begitu. Ya. Sementara saya pikir cukup. Selamat belajar. Untuk tambahan, penyakit dalam itu ada beberapa dokter yang hobi menanyakan ada anemi tambahannya. Mungkin kalau saya sih biasanya dulu kalau kompakan ya ada yang belum dikerjakan begini, dibagi Dek Santi, kamu sekarang cari bahan tentang umpamanya yang sekarang asma belum, PPOK belum, itu dicari temennya dibagi satu-satu. Terus selesai itu anemi yang ada MCV, MCH itu kalau tinggi turun itu berapa itu ditanya. Terus selesai itu SITIBC itu juga yang anemi, sama hipertiroid. Itu kalau dokter Isa senangannya tanya hipertiroid. Jadi itu terus sama DHF 1. Jadi yang sering itu. Jadi yang kurang itu kalau saya saranin itu dibagikan masing-masing, terus nanti pada jam berapa nge-share yang sudah. Jadi yang sudah langsung di-share ke temannya, dihafalkan. Gitu. Kalau saya dulu biasanya belajar bersama dulu ya. Kalau mamanya itu kita punya ini kamu lebih gampang. Dulu saya punya kertas, kita punya buku, kita bilangnya apa ya dulu? Buku gado-gado. Jadi temannya itu membantu teman yang besok akan ujian itu kita di buku gado-gado. Jadi kasus yang belum itu sekarang semuanya yang punya data suruh ngerjakan. Dulu soalnya pakai buku tebel yang bahasa Inggris itu, Dek. Jadi tidak bisa kayak kamu gini sudah Mbak Google Translate itu gampang sekarang. Dulu itu tidak bisa. Jadi bahasa Inggris di translate terus dibuat tulisan. Besok pagi-pagi umpamanya ada yang belum sempat membaca, itu tanya sama yang bawa buku gado-gado. Oh, aku belum baca ini, dikasihkan. Oh, ini loh, ini dihafal, ini gitu. Nah, ini DHF ada ya. Ini DHF dulu. Yang bawah ini perembesan ini, hemokonsentrasi ya. Jadi terjadinya peningkatan hematrokrit, terjadinya hemokonsentrasi pada plasma di dalam tubuh, terjadi sehingga terjadi demam berdarah yang ditandai pasiennya itu demam. Ya, itu slide. Ya. Ya, ini dihafalkan. Ini yang ditanya biasanya, patofisiologinya. Kalau saya lupa dokter siapa yang sering tanya, dokter Dita sering tanya. Ini terus dokter Yohanes sering tanya. Definisi patofisiologi ini. Ya. Slide. Nah, ini klasifikasi ini juga. Ya. Ada DSS, terus DHF itu apa yang ini jadi dihafalkan. Shock. Slide terus. Ya, ini dihafalkan. Ya. Dihafalkan. Terus
Nah, ini derajat 1 sampai 4 ini. Ini yang kunci justru. Ini yang kunci sama patofisiologi tadi. Jadi adanya demam dengan kelainan klinis yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu nanti ini. Ini yang kunci yang ditanya. Slide terus. Oke. Ini juga ditanya. Jadi definisi, terus tadi kriteria 134 tadi, 1, 2, 3, 4 sama manifestasi. Terus slide. Ini apa? Oh, DF sama DHF ya. Tetap sih kuncinya itu yang penting itu ya tadi yang grade tadi ya. Pokoknya perdarahan itu. Jadi kalau umpamanya DHF ya sudah perdarahan, sedangkan kalau DF enggak. Semuanya masih posisinya aman. Rapinya tetap cairan. Ya, slide. Ya, slide. Ya, tetap terapinya tetap cairan. Ya. Itu sama daya tahan tubuh. Karena namanya virus, virus itu tetap imun yang kita naikkan. Jadi imun yang dinaikkan dengan cairan. Jadi kuncinya cuma itu. Jadi tadi saya sudah bilang, ya ini kan lab-labnya ya. Lab-labnya yang penting itu trombosit turun, hemokonsentrasi dengan hemokonsentrasi itu dengan apa namanya? Peningkatan dari sampai lupa namanya. Hematokrit, ya Allah. Jadi hematokritnya naik, trombositnya turun. Itu tandanya. Dan terapinya tetap kristaloid ini, mulai dari atas sampai bawah semua kristaloid. Ya, jadi infus terapinya, slide dan menaikkan imun. Ya ini kristaloid, semua kristaloid. Karena memang cairan. Cuma nanti ada protokol berapa cc, tapi tetap kuncinya adalah tetap cairan. Slide. Ya, nanti kalau umpamanya terjadi trombosit yang sangat rendah baru ada transfusi TC. Kalau enggak. Slide. Ya, tetap sama, terapinya sama, tetap cairan. Kalau sesak baru oksigen. Kalau transfusi yang dibutuhkan kalau memang butuh, namanya ada perdarahan yang profus atau perdarahan yang disebabkan trombosit yang turun. Slide. Kuncinya begitu. Ya, ini dihafalkan aja 3M. Siapa tahu nanti lupa. Ya, menguras, menutup. Itu yang penting. Ya, udah itu aja. Slide. Nah, wes gampang sebenarnya. Jadi dihafalkan tadi definisi, kriteria DHF, DSS, dengue fever aja, terus selesai itu terapinya cuma ya begitu itu cairan aja sama meningkatkan imun. Jadi kuncinya begitu sih. Ya secara lab pemeriksaannya ya seperti biasa kalau umpamanya karena kita ngelihat trombosit, jadi tiap hari ya DL serial, terus selesai itu jangan lupa UL, jangan lupa bahwa ini hematokrit itu juga dilihat. Jadi untuk ngelihat adanya perembesan plasma atau plasma lengket itu dilihatnya di hematokrit. Ya, yang meningkat. Wes? Sudah ya? Ada pertanyaan lagi? Sebelum saya tutup biar kamu bisa belajar. Cukup ya? Jadi tadi sudah tinggal tambahan kamu cari asma, PPOK, anemi, DHF sudah, tiroid, hipertiroid ya.
Wis itu aja. Kalau Pak Isa, Dokter Isa biasanya tanya tentang hipertiroid, tanda-tandanya itu apa. Ya. Ya, wis itu aja. Saya tutup ya. Maaf dokter, untuk gimana? Tanya apa? untuk yang tropik infeksinya itu yang itu aja yang tadi disebutin aja dokter, yang misalnya leptospira, dengue itu nggak ditanya dokter? Leptospira itu untuk bisa saja sih ditanya. Biasanya kalau umpamanya ada pasien terus panas, kemudian gastrocnemius nyeri, terus selesai itu ternyata timbul aki, jadi gangguan kencing sampai hematuri, maksudnya urinnya itu terganggu, istilahnya dia kurang oliguri, bisa jadi leptospira. Kadang memang bisa, cuma kan kasusnya jarang sekarang. Jadi hafalkan aja. Monggo ditambah leptospira. Leptospira itu yang senang tanya Dokter Yudi soalnya. Jadi Dokter Yudi itu paling suka tanya leptospira sama anemi. Jadi yang yang sempat tolong Dek Santi, jadi temanmu yang dibantu untuk dibagi untuk mencari bahan-bahan yang kurang. Nah, kurang itu nanti dikumpulkan untuk di-share ke teman-temannya yang lain. Jadi kuncinya cuma tahu definisi, cara diagnosa, terus selesai itu patofisiologi, kemudian terapi. Terapinya itu maksudnya planning diagnosa. Planning diagnosa itu laboratorium atau foto. Kalau planning terapi ya terapinya. Gitu. Ya. Sudah? Ya, boleh leptospira boleh. Soalnya Dokter Yudi memang agak senang pakai leptospira. Kalau yang tipoid dokter? Gimana? Yang untuk yang tipoid gimana dokter? Nggak ditanya nggak kira-kira dokter? Jarang sih ya. Kalau kamu sudah bisa yang lain-lain gitu, biasanya nggak tanya tipoid. Karena tipoid itu sekarang ngeceknya pokoknya IgG, IgM salmonella. Jadi nggak ikut widal. Widalnya itu kan dianggap nggak penting sekarang. Tetap yang penting itu pemeriksaan IgG, IgM salmonella. Ya. Oke? Tapi ya enggak apa-apa belajar. Namanya juga belajar. Kan ujian nggak tahu dokternya lagi kepingin apa. Nggak ada kuncinya. Siapa dia kepingin ngomong apa. Ya karena tipoid itu sering keluar, maksudnya sering pasiennya ada yang tipoid, ya kamu belajar tipoid. Tambah aja enggak apa-apa. Kan temennya banyak, 20 bisa dibagi. Saya kalau dulu aja satu kelompok cuma 4 orang. Itu bisa bagi-bagi status, maksudnya bagi-bagi diagnosa, terus saya itu ngerangkum gitu bisa juga. Kamu lo 20 bisa satu-satu, itu pun enggak semua dapat bisa. Ya. Kan kita ngambil kunci-kuncinya aja, enggak semua. Karena kan kita cuma ujian paling 1 jam. Dokternya lo enggak mungkin tanya macam-macam kalau 1 jam terlalu banyak. Gitu. Ya? Sudah? Oke ya, saya tutup ya. Kalau ada apa-apa WA Dek Santi biar nanti WA ke saya. Kalau mau langsung ya enggak apa-apa. Kan sudah ada telepon WA saya ya, telepon saya, monggo. Semoga sukses ujian besok dan sampai yang seluruhnya lancar semua, enggak usah takut, harus dilalui. Kemudian semoga sukses, cepat jadi dokter yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah ya? Terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Ya, monggo.